Pemirsa, ada saatnya kita mencoba menggali pengalaman masa silam. Ada waktunya kita belajar dari sejarah. Percakapan atau perbincangan kita pada siang ini mencoba menggali rahasia dari jemaat mula-mula. Boleh jadi ada manfaatnya bagi umat Kristiani pada masa kini. Untuk itu, Pendeta Yakob Nahuwai dan Bapak Yus Rusman kita ajak untuk berbincang-bincang. Pak Yakob, mungkin bisa memberikan penjelasan atau pandangan awal tentang ciri-ciri dari jemaat mula-mula yang konon sangat disukai oleh semua orang pada waktu itu. Baik Pak Arthur, terima kasih Pak. Mengenai jemaat mula-mula tentunya tidak ada penjelasan yang lebih akurat tentang itu selain daripada Alkitab. Kitab Kisah Para Rasulullah yang merupakan buku yang sangat jelas menerangkan tentang perangai, keadaan, dan ciri dari jemaat mula-mula. Karena itu kalau tidak salah saya mesti baca kepada kita sekalian, pemirsa dan mungkin kepada Pak Yus dan Pak Arthur, dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 digambarkan di sana tentang ciri dan kriteria dari jemaat mula-mula. Salah satu hal yang sangat menonjol dari mereka adalah ayat 47 yang berkisah, dan mereka disukai semua orang. Kata disukai semua orang inilah yang sangat menonjol dalam kehidupan daripada jemaat mula-mula pada saat itu. Yang mungkin bisa kita kaji untuk jemaat masa kini. Kenapa sampai kok tidak disukai orang? Ya, apalagi peristiwa-peristiwa tahun lalu yang kita alami, gereja dibakar, banyak orang Kristen dimusuhi. Itu perlu dipertanyakan, kenapa ya? Jemaat mula-mula dulu itu banyak disukai orang. Nah, sedangkan jemaat kita pada zaman sekarang ini sepertinya kok berbalik gitu ya, bertolak belakang.
Nah ini barangkali Bapak bisa memberikan satu ya resep barangkali begitu. Apa sih resepnya supaya jemaat mula-mula itu bisa sama atau jemaat sekarang ini bisa menyamai jemaat yang mula-mula? Nah tentunya kalau kita lihat Alkitab, tentunya yang pertama ialah Kristus berkata begini, kamu akan dibenci oleh segala bangsa karena namaku. Jadi kok semacam kontradiksi. Di lain pihak mereka disukai, tapi di lain pihak Kristus bilang bahwa kamu juga akan dibenci karena namaku. Jadi kalau orang membenci kita karena nama Kristus, berpahalalah kita. Kita mendapatkan pahala karena Alkitab berkata, berbahagialah atau mendapat pahalalah kamu kalau orang membenci kamu karena namaku. Karena ya betul. Karena nabi-nabi yang mendahului kita pun mengalami hal yang serupa. Banyak orang Kristen yang harus dibunuh karena imannya. Bukan karena mereka bikin dosa, bukan karena mereka melanggar hukum yang berlaku, tapi hanya karena nama Yesus yang mereka pikul. Justru itu ya. Jadi sebuah kontradiksi kata Pak Yakob tadi. Ya, tiba-tiba kok jemaat mula-mula disukai. Nah, itu apa karena mereka peduli pada orang lain atau karena mereka ada solidernya atau bagaimana itu? Ya tentu. Pak Yakob? Jadi kembali kepada apa yang saya tekankan tadi bahwa kita tidak perlu takut kalau orang memusuhi kita karena nama Tuhan. Tapi kita perlu juga kaji. Jangan-jangan karena kesalahan kita sendiri gitu loh. Karena mungkin kita kurang peduli dengan lingkungan, kurang peduli dengan sesama. Sebab kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ambil contoh bahwa mereka ini punya dua hal yang sangat menonjol. Hubungan mereka dengan Allah secara vertikal dan hubungan mereka satu dengan yang lain dan dengan sesama secara horizontal itu sangat balance, sangat berimbang. Ambil contoh, katakanlah ayat-ayat berikut ini mengatakan tentang mereka. Ayat 42 dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah di sini bertalian dengan hal-hal rohani. Misalnya mereka bertekun dalam Alkitab, pengajaran para rasul. Lalu mereka itu selalu berkumpul dan mereka juga berdoa. Nah hal-hal rohani ada pada mereka. Tapi dalam ini juga kata berkumpul dan kata persekutuan. Berarti kepedulian mereka satu dengan yang lain juga sangat menonjol tentunya. Nah sementara kan kalau kita lihat dalam praktek, banyak gereja atau kelompok orang-orang Kristen itu sibuk sekali membuat tembok-tembok bagi dirinya. Seolah-olah di luar tembok itu bukan urusan kita. Nggak sama salehnya dengan kita. Itu bagaimana itu? Berarti kurang cocok dengan apa yang diajarkan melalui ciri-ciri dari jemaat mula-mula begitu ya. Itu tergantung kepada pengkajian firman dalam diri orang itu. Sebab kalau kita baca daripada gereja mula-mula, katakanlah untuk mempelajari sesuatu dari sejarah atau dari pengalaman masa lalu seperti Pak Arthur ungkapkan tadi dalam pendahuluan dari acara kita ini, saya berkeyakinan begini bahwa sebenarnya kepedulian daripada gereja mula-mula itu satu dengan yang lain dan mereka punya visi jelas. Alkitab berkata bahwa mereka itu penuh dengan Roh Kudus dan visi mereka cuma jelas memproklamirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti doa Kristus bagi mereka dan mengajarkan mereka doa yang kita lebih kenal dengan doa Bapa kami. Salah satu kalimatnya berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yaitu visi mereka, kerajaan Allah yang dibangun, the kingdom of God, kerajaan Allah. Tapi kita tuh kan sudah melenceng jauh daripada visi kita. Yang kita bangun kerajaan kita. Katakanlah kalau saya ini gereja Bethel Indonesia, Pak Arthur bukan gereja Bethel Indonesia, lalu tiba-tiba kok semacam gap ada tanpa disuruh gitu. Ini lain dari kita gitu ya. Nah, ini lain dari kita. Tapi yang dimaksud dan kepedulian di sini ya Pak Yakob ya. Kepedulian yang bagaimana? Sebab kita tahu kan, kalau ada orang yang katakanlah di kita ini di Jakarta nih, ada orang yang peduli, kadang-kala yang mengambil kepedulian itu malah menjadi sasaran yang tidak benar begitu. Atau dicurigai gitu ya. Atau dicurigai begitulah. Betul. Artinya kepedulian ini dia berisikan banyak aspek, banyak unsur lah. Tentunya kalau kita lihat sejarah daripada Kisah Rasul pasal 2 yang menerangkan tentang ciri daripada jemaat mula-mula ini, artinya mereka itu juga tidak ada kecemburuan di antara mereka satu dengan yang lain. Karena salah satu ayatnya berbunyi bahwa mereka menjual harta bendanya dan menyedekahkannya kepada mereka seturut kekurangan masing-masing. Berarti kan
Di antara mereka tidak ada lagi kata perbedaan antara si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh. Mereka berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Semua dalam setara, iman mereka kepada Tuhan. Betul. Nah sebenarnya begitu mestinya. Iman Kristen itu dia tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku, tidak memandang tingkat status sosial atau pendidikan seseorang. Sebenarnya tidak boleh begitu. Tapi kenyataannya kan sekarang begitu. Mungkin karena adanya sakwasangka barangkali Pak ya. Jadi bukan tidak peduli, kita peduli, tetapi justru ini menimbulkan sakwasangka dari orang yang pihak tertentu lah katakan seperti itu. Dan mungkin, juga mungkin mementingkan diri sendiri. Kita yang paling ini, kita yang paling sebutkan paling rohani, paling benar, paling apa gitu. Mungkin begitu ya. Jadi bisa juga lah begitu. Bisa juga terjadi begitu. Tapi kita tidak perlu takut akibat daripada kita berbuat baik, kita peduli, lalu kepedulian dan perbuatan baik kita itu dimanipulir orang sehingga dia juga mungkin menjadi sakwasangka terhadap saya. Jangan-jangan orang ini berbuat begini ada maksudnya. Ada udang di balik batu. Sebutkanlah begitu. Kalaupun demikian tidak jadi soal. Kalau kita berbuat baik dan karena perbuatan baik itu kita harus dihina, kita harus masuk penjara karena itu. Nah, itu sudah merupakan pahala bahagian dari orang beriman itu. Yang saya tertarik juga tadi tentang tidak ada cemburu di antara mereka. Dan kalau kesaksian seperti kisah para rasul ini bahwa orang lain juga menyukai mereka berarti tidak cemburu pada mereka gitu. Betul. Berarti mereka PK atau memiliki kepekaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi dia tidak menonjolkan diri, dia hidup bersama sehingga mereka disukai, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Betul, sebutkanlah begitu. Nah kan kita sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya orang berbicara tentang kecemburuan sosial dan sebagainya. Memang betul. Sebab di antara mereka apa yang mau dicemburuin lagi? Tidak ada perbedaan di antara mereka antara si kaya dan si miskin, pintar dan bodoh. Karena mereka menyadari Kristus yang mati tergantung di kayu salib demi penebusan dosa mereka dan tentunya dosa dunia pada umumnya. Nah tentunya kesadaran inilah yang membuat mereka membagi kasih. Mereka saling peduli satu dengan yang lain. Di samping mereka juga menjaga hubungan mereka dengan Tuhan yang mereka sembah. Nah tadi Pak Yakob juga berbicara tentang bahwa visi umat Kristiani baik di jemaat mula-mula maupun sekarang sebenarnya adalah menegakkan kerajaan Allah, menegakkan salom, begitu ya. Damai sejahtera. Itu berarti juga akan menegakkan solidaritas kita kepada sesama dan kita selalu mengingat hal-hal yang ada hubungannya dengan solidaritas. Jadi kalau ada satu anggota misalnya disakiti, tapi kita juga merasakan itu, begitu Pak Yakob. Nah, solidaritas ini yang kita lihat sekarang terutama bagi umat Kristiani di Indonesia seolah-olah berkurang atau ada kalanya orang bilang juga tidak ada. Ada satu gereja mendapatkan kesakitan atau musibah, ya solidaritasnya begitu aja atau malah kita diam daripada kita kena juga gitu loh. Nah ini kira-kira gimana ini? Artinya apa yang ada pada jemaat mula-mula ini yang Pak Arthur ungkapkan dengan kalimat solidaritasnya tadi itu. Nah saya berkeyakinan bahwa solidaritas itu bukan saja warna dari gereja mula-mula tapi anjuran firman. Salah satu anjuran firman bertalian dengan solidaritas bunyinya begini. Menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu kan solidaritas ya kan. Tapi solidaritas ini jangan sampai disalahartikan lalu kita berpartisipasi dengan ketidakadilan, berpartisipasi dengan sesuatu yang berlaku curang, berpartisipasi dengan dosa. Gitu loh. Tidak demikian Pak. Kompromi. Kita dulu miring-miring tapi kita juga demi menjaga supaya jangan sampai dimusuhi dan dibenci lalu kita ini sehingga mungkin suara kenabian dari gereja itu sendiri tidak tampil karena takut karena ada berbagai-bagai hal gitu loh. Sebenarnya tidak perlu terjadi begitu tapi solidaritas bertujuan untuk kebaikan bersama. Untuk kepentingan bersama ya itu harus Pak karena Alkitab juga menganjurkan demikian. Salah satu tekanan Yesus Kristus adalah bahwa hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu artinya kita hadir dan berfungsi. Kita berhadir dan memberi damai, membawa salom. Nah sebenarnya pada dasarnya kalau ini dihayati dan juga dihayati bukan saja di antara sesama umat Kristiani, tapi juga antara orang lain di luar umat Kristiani. Sebenarnya orang Kristen itu tidak perlu dimusuhi karena dia bukan pembawa malapetaka.
Iya. Ya, nah, dia panggilannya bukan untuk itu. Iya. Dia tidak dipanggil untuk membawa malapetaka, dia dipanggil untuk menjadi garam. Menjadi garam. Siapa yang tidak Menjadi menyukai terang, garam? iya. Gak ada garam, Betul, tidak ada betul. makanan, tidak Iya. enak, tidak ada Iya. sesuatu yang Betul. sedap. Dan menjadi iya. terang. Bayangkanlah kalau dunia ini tidak ada terang, entah dari matahari Iya. atau terangnya diciptakan manusia dari lampu neon. Iya. Nah, tadi Pak Yakob juga berbicara tentang bahwa visi umat Kristiani, baik di jemaat mula-mula maupun sekarang sebenarnya adalah menegakkan kerajaan Allah, menegakkan salom, Betul. begitu ya, damai sejahtera. Iya. Itu berarti juga akan menegakkan solidaritas kita kepada sesama dan kita selalu mengingat hal-hal yang ada hubungannya dengan solidaritas. Jadi kalau ada satu anggota misalnya disakiti, tapi kita juga merasakan itu, begitu Pak Yakob. Nah, solidaritas ini yang kita lihat sekarang, terutama bagi umat Kristiani di Indonesia, seolah-olah berkurang, atau ada kalanya orang bilang juga tidak ada. Ada satu gereja mendapatkan kesakitan atau musibah, ya solidaritasnya begitu aja, atau malah kita diam daripada kita kena juga gitu loh. Nah, ini kira-kira gimana ini? Artinya apa yang ada pada jemaat mula-mula ini yang Pak Arthur ungkapkan dengan kalimat solidaritasnya tadi itu. Nah, saya berkeyakinan bahwa solidaritas itu bukan saja warna dari gereja mula-mula, tapi anjuran firman. Salah satu anjuran firman bertalian dengan solidaritas bunyinya begini: menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu kan solidaritas, ya kan? Tapi solidaritas ini jangan sampai disalahartikan lalu kita berpartisipasi dengan ketidakadilan, berpartisipasi dengan sesuatu yang berlaku curang, berpartisipasi dengan dosa. Betul, gitu loh. Tidak demikian, Pak. Kompromi gitu ya. Kita dulu miring-miring, tapi kita juga demi menjaga supaya jangan sampai dimusuhi dan dibenci lawannya kita ini. Sehingga mungkin suara kenabian dari gereja itu sendiri tidak tampil karena takut, karena ada berbagai-bagai hal gitu loh. Sebenarnya tidak perlu terjadi begitu, tapi solidaritas bertujuan untuk kebaikan bersama. Untuk kepentingan bersama, ya itu harus, Pak, karena Alkitab juga menganjurkan demikian. Salah satu tekanan Yesus Kristus adalah bahwa hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu artinya kita hadir dan berfungsi. Kita berhadir dan memberi damai, membawa salom. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalau ini dihayati dan juga dihayati bukan saja di antara sesama umat Kristiani, tapi juga antara orang lain di luar umat Kristiani. Sebenarnya orang Kristen itu tidak perlu dimusuhi, karena dia bukan pembawa malapetaka. Nah, dia panggilannya bukan untuk itu. Dia tidak dipanggil untuk membawa malapetaka, dia dipanggil untuk menjadi garam. Menjadi garam. Siapa yang tidak menyukai garam? Gak ada garam, tidak ada makanan, tidak enak, tidak ada sesuatu yang sedap. Dan menjadi terang. Bayangkanlah kalau dunia ini tidak ada terang, entah dari matahari atau terangnya diciptakan manusia dari lampu neon dan sebagainya. Bayangkanlah betapa malapetaka tercipta kalau garam dan terang tidak ada dalam kehidupan ini. Panggilan kita tuh begitu, Pak Arthur. Iya, betul. Jadi berarti kalau tiba-tiba kita dimusuhi, jangan-jangan ada sesuatu yang salah pada diri kita sendiri, begitu. Betul, tentunya kita harus koreksi diri. Kalau kita ketemu salah, kita bertobat. Tapi kalau kita tidak ketemu salah, itu harus merupakan bahagian tanggungan. Demi iman kita, marilah kita memikulnya dengan sukacita. Bukankah Kristus berkata, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak berlayak menjadi muridku. Pak Yakob, menarik sekali penggalian kita dari jemaat mula-mula berdasarkan kesaksian kitab suci. Satu hal juga yang saya tangkap adalah konsistensi mereka. Artinya mereka konsisten untuk menyatakan ini kami sebagai murid Kristus. Menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu harus dilandasi oleh keadilan dan tidak berkompromi terhadap sesuatu yang salah. Nah, bagaimana nilai-nilai ini supaya selalu dihayati oleh jemaat masa kini? Yang perlu kita kaji sekarang ini ialah bagaimana supaya kita itu bisa menempatkan diri sebaik mungkin di tengah-tengah masyarakat, bertalian dengan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya kan sebagai orang Kristen itu dia punya panggilan adalah dia menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Nah, garam dan terang itu kan dua unsur yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Nah, Pak Arthur dan Pak Yus bisa bayangkan kalau dalam hidup ini tidak ditemui dua unsur tadi, garam dan terang, betapa malapetaka besar terjadi dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya menyadari ini bahwa orang Kristen itu punya panggilan adalah dia membawa damai sejahtera, dia membawa terang.
Nah, dia tidak membawa malapetaka. Jadi sebenarnya ini kalau dihayati, orang Kristen sebenarnya tidak perlu dimusuhi. Iya ya. Alasan apa untuk dia dimusuhi? Dia nggak bikin apa-apa kok. Dia nggak lawan pemerintah karena pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi, demikian ajaran Alkitab. Dia tidak boleh memusuhi sesamanya karena Alkitab berkata orang musuhnya saja kalau lapar harus diberi makan. Kalau musuhnya haus harus diberi minum. Lah jangankan kata sesama lah, musuh aja nggak boleh dibenci dan dimusuhi. Orang tampar pipi kanan kita mesti beri pipi kiri. Atau mungkin orang yang beda barangkali ya. Jemaat pada mula-mula itu dengan jemaat sekarang orangnya itu tidak perasaannya tidak sama mungkin Pak ya. Jadi kalau yang dulu itu memang jujur ya, tidak ada sangka gitu, tidak ada kecurigaan. Nah, lalu yang sekarang ini kalau kita berbuat sesuatu justru malah dicurigai. Jangan-jangan ini ada maksud-maksud tertentu. Nah, mungkin itu barangkali yang menyebabkan. Oke, sebutkanlah mungkin begitu. Bisa saja kita berbuat baik, malah orang yang kita buat baik itu malah mencurigai. Jangan-jangan ada udang di balik batu, ada motivasi tertentu. Sebutkanlah begitu. Tapi pada dasarnya kan manusia itu mungkin dia boleh berbeda di tempat di mana dia tinggal, atau dia mungkin pendidikannya berbeda, tapi semua itu tidak boleh membuat manusia itu rasa bahwa dia tuh berbeda dengan orang lain. Tidak akan mungkin demikian. Karena pengkajian daripada firman Tuhan itu harus dihayati di segala zaman gitu loh. Karena firman Tuhan itu tidak tergantung kepada zaman modern atau zaman purba atau zaman apa gitu. Alkitab dengan tegas berkata, adapun firman langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi firman Tuhan itu dia tidak mengenal keadaan, dia tidak mengenal waktu, dia juga tidak mengenal tempat gitu loh. Tempat boleh berbeda, tapi firman Tuhan tetap sama. Kalau dulu firman menuntun mereka, firman Tuhan yang sama itu harus menuntun kita sekarang, di masa sekarang ini. Dan selalu firman Tuhan itu dalam upaya menegakkan salam damai sejahtera itu kan, dia selalu bersimpati atau merasa kasihan kepada nasib orang banyak. Betul. Gitu ya. Jadi kepedulian tadi yang Bapak Pendeta katakan, kalau ada petani yang tidak bisa lagi bertani karena kehilangan tanahnya, ada buruh yang mendapat kesulitan dan sebagainya, sudah waktunya kita juga peduli kan begitu Pak, untuk melihat, untuk menjadi garam dan terang juga dalam situasi seperti itu ya. Ya, tentu. Jadi artinya apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat. Ya kan? Kalau misalnya di luar kemampuan kita, harus apa kita berbuat apa lah. Memang dasarnya kita tidak mampu. Tapi kita harus berbuat semampu yang kita perbuat. Nanti Tuhan akan mengambil alih apa yang kita tidak mampu kerjakan. Nah kira-kira kalau disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan ini, Pak Yakob Nahuai, itu nats Alkitab mana yang perlu kita kaji juga sekarang untuk menghadapi tantangan pada zaman ini, pada menyongsong abad ke-21 ini Pak Yakob? Oke, tentunya menyongsong abad ke-21 itu tentunya Alkitab juga memberikan sedikit gambaran. Alkitab berkata bahwa pada zaman akhir, artinya kita menjelang abad 21, nanti akan datang abad 22 dan seterusnya kan. Berarti kita sedang menuju kepada zaman akhir. Alkitab memberi gambaran bahwa pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar, lagi sulit. Tentunya menghadapi kesukaran kesulitan kan orang mempersiapkan diri. Ada kelengkapan yang dia siapkan. Nah kalau misalnya ada pepatah, siap payung sebelum hujan, makan obat sebelum sakit, gali sumur sebelum kehausan. Itu kan kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan, menyongsong sesuatu bahaya yang sedang ada di depan pintu. Alkitab juga memberikan gambaran. Sebutkanlah begini, kepada jemaat di Efesus Rasul Paulus menyurati kepada mereka nasihat tentang kelengkapan. Nah, di dalam Efesus pasal 5 pasal 6 sebagai contoh, mulai dari ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan di situ begini tentang kelengkapan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu kelengkapan apa saja kah? Dijabarkan. Misalnya ayat 14 lebih jauh berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah, lain lagi dia bilang ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Dan terakhirnya dia bilang, dan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya
untuk segala orang kudus. Jadi kalau bisa disimpulkan sekarang bagi kita, bagi Pak Arthur, Pak Yus, dan juga bagi pemirsa di rumah, nah saya berkeyakinan bahwa kelengkapan kita ada dua tentunya. Kita melengkapi diri dengan berjalan dengan penuh takut kepada Tuhan yang kita sembah, pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Dan kedua, kita berjalan dengan kepedulian yang tinggi, baik satu dengan yang lain, baik antara umat Kristen, antara gereja, sehingga apapun merek kita, apapun liturgi kita, kepedulian kita satu dengan yang lain, dan kepedulian kita dengan sesama umat di luar daripada kita. Jadi antar umat beragama itu sendiri, di dalam gereja satu dengan yang lain, antar umat beragama, antar umat Kristen dengan agama lain, dan kita dengan pemerintah. Karena pemerintah itu pun abdi Allah di bumi ini. Jadi saya kira itulah kira-kira yang bisa kita simpulkan dalam percakapan kita ini, bertalian dengan keadaan atau kriteria kehidupan dari jemaat mula-mula yang disukai oleh semua orang. Demikian pemirsa acara kita pada siang hari ini. Kiranya percakapan kita ini boleh menjadi penyejuk iman bagi saudara pemirsa di rumah. Dan sampai kita jumpa di lain kesempatan pada waktu yang sama dan acara yang sama. Tuhan memberkati Anda. Demikianlah doa kami. Di